Ntar kalau direkam ngambek. Dia mau buat video real. Ayat berapa? Real. Ayat 14 ya? 14. surah. Al-Alim, Al-Alamah. Al-Karamah. Karamah. Al-Kiaramah. Yumbitu lakum zar'a wa zaituna wa nahla wal anaba min kulli thamaratin fi dzalika laqad qawmi yatafakkarun. Udah lewat aja itu sih. Sekarang Ini penistaan ayat ini, ayat dilewatin. iya. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakhratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allif hadzal kitab wa ila Syekhina Abdurrahman Rahim wa Kiai Haji Abdul Wahid wa Hasim wa Kiai Hasim Asari. Al-Fatihah. Sebelum melanjutkan itu, sampean tadi dibuka di Fadhillah Yasin itu, ini sih buat cadangan aja ya, karena saya ngajukan Hizib Nasr nggak ada penyelesaiannya, ajukan ini nggak ada penyelesaiannya. Paling tidak apa yang kalian amalkan dan kalian wiridkan itu di Yasin Fadhillah ada 3 ayat. Ayat yang pertama itu kalau nggak salah yang penting itu adalah ayat wah santet dateng Mati. Enggak, kalau Modak. Oh enggak. halo enggak Ya, santet lewat itu yang ada Bismillahirrahmanirrahim Ma'asyi'un itu berderet ada 3 itu. Bismillahirrahmanirrahim wal hayyul qayyum 1. Bismillahirrahmanirrahim jalali wal ikram. 2 ada 3 kok kalau nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa itu? 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah pertamanya. Halo. la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwal jalali wal ikram. Terus Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un kan. Kalau nggak salah kalau itu yang 1 saya lupa, yang kedua itu kalau nggak salah tuh Nabi Ibrahim itu. Amalannya Nabi Ibrahim. Kalau yang ketiga itu Bismillahirrahmanirrahim itu amalannya sahabat Ali. Kalau bisa itu sampai keluar rumah takut kalau ada bencana gitu loh, terjadi gesekan-gesekan gitu loh. Paling tidak sebagai amalannya nggak usah pakai Yasin Fadhillah dibaca semua dendeng gitu kan. 3 itu ketika dibaca mau keluar rumah gitu kan. Kalau mau ke pondok biar nggak difitnah mendadak, kayak itu. Duit paling tidak itu saya ya ada yang bisiki gitu kan, Ilham. bukan ilham, nelpon. Ya, abah itu ngomong begitu gitu kan. Itu saja ya, terserah diamalkan atau tidak kan saya menganjurkan. Kalau saya nggak nyebutin abah kan kayaknya wah ya lu cari pengaruh di sini gitu kan. Enggak apa-apa mengaruh, saya mengaruh di kebun aja mendingan. Saya hanya mengingatkan saja gitu kan. Tadinya kan saya kan pengen ada Hizib Nasr gitu loh. Wiridan bareng Hizib Nasr karena belum pernah di sini ada Hizib Nasr.
Mengapa saya pakai Hizib Nasr? Saya sejak menghadapi pemilu itu sejak 71. Ente 71 jadi apa? Lahir. Ya, 71, 76. Pokoknya lagi hancur-hancuran. Orang dalilnya untuk tidak boleh golput itu apa? Ada dalilnya. Kata Kiai itu mengatakan malayatimu labi wajib bahwa wajib. Wudhu nek gak disempurnakan sikunya gak diumbah. Sikut kan kamu kan nggak jarang bener itu kalau Bilal Marofiki itu kadang-kadang belakangnya nggak kena basah. Imam Syafi'i nggak bisa. Maka di atasnya sikut itu wajib. Bernegara tanpa ikut pemilihan umum, ya kan? Sama saja wudhu tidak sempurna. Gitu kata Kiai zaman tahun 71. Boleh diperiksa. Itu yang namanya Hizib Nasr dicetak dibagi-bagikan. Sampai-sampai saya yang di Tebu Ireng itu keder. Gimana caranya kampanye supaya gratisan. Wedusnya Kiai Idris itu saya cukur bulunya, saya kasih plat, kemudian disemprot pakai pilok, tulisan 10. Dulu tuh nomornya NU itu 10. Udah dilepas di pasar kemana-mana. Terus nanti kalau ketemu apa-apa itu hanya sedar, ayo nyoblos NU. Ketika NU jadi partai. Ya karena NU jadi partai sampai sekarang kan ganjen gitu kan. NU kembali ke kita. Gus Dur membuat namanya PKB, gitu ceritanya kan. Karena ketika fusi menjadi 3 partai, NU dikibulin dulu sama Mas Umi. Masa ketemu mayoritas itu adalah orang NU. Ketua P3-nya siapa itu? 3 kali kan itu. Hasan Materum, Hasan ini kan 3 kali. Sampai yang menjadi Menteri Sosial itu kan dari Ketua P3. Penggembosan. Ada dulu zaman Gus Dur penggembosan P3 yang akhirnya muncul PKB. PKB dia sendiri dipecat. Wah, belum booming. Nah itu ceritanya. Saya hanya pesan, kalau terjadi apa-apa, ya silakan baca keluar dari rumah. Itu juga anjuran izin atas izin Maulana Syekh. Yang hebat-hebat di sini. Kalau saya jelaskan, saya kalau keluar ini bawa pistol sama anti peluru gitu. Pinjam sama Densus. Kelihatannya itu nggak bawa pistol. Glock di sini, Glock nih, lo kelihatan Glock. Glock apa lagi Glock itu? Udah, itu saja ya pesan. Sebetulnya kalimat yang tinggi itu la ilaha illallah. Paling tinggi itu. Sehingga orang kalau melanggar itu tidak percaya la ilaha illallah, direndam di neraka yang lamanya dari atas sampai ke bawah itu 70 tahun. Itu jauhnya bagaimana ya? 70 tahun. Kata Kiai begitu kan saya. Wah, aku bayang itu 70. Tapi itu merupakan ilmu, sumber segala ilmu. Mangkola la ilaha illallah fi akahiti. Tahulan jan 70 km hanya ditebus dengan la ilaha illallah. Sih, 70 tahun lumayan kan, setahun aja keder, apalagi 70 tahun. Itu kiai yang ngomong 70 tahun. Sampai di sana, dalamnya neraka. Ditebus dengan kalimat la ilaha illallah.
Apakah kurang enak itu? Maka latihannya itu tadi itu. Ang sobirun apa tadi? Jadidu imanakum biqaulil haq, udah qaulil haq lagi ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Coba untuk menggetakkan isi hati sampeyan. Perkara nggak gemeter ya wis itu kan. Yang penting la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah itu sumber segala ilmu. Ente kalau tidak ada la ilaha illallah, profesor kayak guru besar kayak itu yang ramai sekarang lagi guru besar gitu kan. Nggak tahu besar apanya, saya nggak tahu. Guru besar. Saya melihat itu ada yang dikatakan temen yang enggak itu kemarin yang dari UGM yang pertama membaca lah Pak Cokro nongol, saya bilang gitu kan. Stuwek masih gitu aja. Saya nyoba nelpon, wah lu kan ini tuh kita semangat lagi katanya. Stuwek lah, kejebur udah selesai. Ya tapi kan kasihan ini negara ini nggak ada, wah. Kok pesangonnya sedikit, aduh malah bilang begitu. Ya wis daripada tidak ada. Tapi ya saya berharap tetap mudah-mudahan tidak terjadi suul khotimah. Amin. Buat Jokowi. Di Solo dia suul khotimah. Kemarin tuh sebetulnya jadi gubernur itu suul khotimah. Ya udahlah, yang maunya begitu dunia gitu kan, ditutup-tutupin, nah sekarang ngecotot gitu kan. Akhirnya terjadi maknya ngoceh-ngoceh kan, ditantang sama jenderal, mana buktinya mak? Meneng aja sekarang nggak geger. Ini lu kan TNI sama, begitu minta bukti. Nah ya ini sebagai contoh. Yang model begini itu kan banyak. Ya udah, ya begitulah dunia, lagi rame begini. Ente ngomong nggak karuan-karuan juga langsung dicari. Kan isu Arabisme, pan-Arabisme yang mencuatkan kepada si Anies rame lagi gitu kan. Pak Lawi misalkan, nggak karuan-karuan. Ya saya sih paling tidak terakhir itu saya nih pribadi. Ya kalau sudah ada yang jadi ya didukung, sudah selesai. Karena saya tetap pegang apa yang diamanatkan oleh Hadratus Syekh. Terus saya mengatakan begitu, di kitabnya juga begitu. Nanti kalau di dalam perjalanan gitu loh, ada kemiringan tidak pas, mari kita diperbaiki. Tidak langsung masalah buhot, tohut apa tidak. Karena akan memperhitungkan lagi kalau kacau itu belum kacau aja beras gak turun-turun kok. Ngerasakan gak sih? Iya. Saya tak kira setelah apa Bu ya, setelah lebaran ya, tahun baru beras itu turun, enggak tuh. Makanya kan saya beli tuh ngirit itu 10 kilo. Lo mau nggak ngirit? Kayak seliter. Efek caleg kata-kata. Kacau. Ya kan 10 kilo biasanya yang sekarung itu kan 50 kilo ya, udah sebulan. Sekarang ini 10 kilo, bayangan saya turun terus. Masih begini. Artinya kan nggak turun-turun itu. Pernah turun itu telur, ya Bu ya, sedikit, sekarang naik lagi. Ntar ribut cabai lagi, udah nggak usah pakai cabai-cabean, Pisang-pisangan aja. cabai-cabean yang lain ya. Gitu. Kalau pengen pedas, cabainya 1, sediain sandal jepit, kurang pedas, parah. Orang Padang doang yang sambal kok.
Iya, memang itu yang menjadikan Mahal. apa inflasi itu orang Padang. Hati-hati. Mana dia nggak apa-apa itu penyebar fitnah itu. Inflasi sambal. Iya, ini naik. Perasaan loh, dulu uang makan segini, kok cukup sekarang cuma berdua. Saya mikir kan cuma berdua, hidup itu cuma berdua udah sekarang itu. Tidak bertiga, berempat, bersepuluh, nggak cuma berdua. Listrik, biarpun pakai token cepet bener, brepet udah tidu gitu kan. Iya, ya lagi masanya itu kan. Kapankah itu berakhir? Malah sekarang yang saya dulu tuh nih ada satu meteran itu masih 900. Wah, masih seneng. Sekarang nggak boleh pakai 900. Diparani nama PLN, dioncok, ganti. Ya usah nurut aja lah. Nanti yang PLN bagian biasa aja begini, tapi bukan itu pakai token gitu aja. Sekarang begitu. Ini kan, sampai ini ada papanya, ada mamanya, itu bener nggak itu kira-kira gitu kan? Ya Bu, dipirit, itu dipirit aja. Ini yang laki semua sih pada kurang ajar, pura-pura budek semua gitu kan, tengah-tengah begitu. Coba suruh cari janda cepet, nggak tahu bahwa janda juga mau kosin. Iya, 100 ribu sekarang nggak ada apa-apanya ibu ya. 100 ribu kangkung ini sama kangkung sama teri gitu kan. Nggak ada teri, pengennya cumi-cumi tapi yang asinnya udah bila setan, pakai direndam dulu ya kan. Orang dengerin orang. Iya kan. Apalagi suruh beli daging, waduh udah bilang setan rojim. Saya kan bisa aja ngakalin gitu kan. Di rumah nggak pernah makan sate, gua makan sate sendiriannya, bodoh amat di rumah gitu. Di rumah pakai sate apa? Kerang. Ya udah, itu cerita. Ya sekarang belum tentu. Saya baru baca laporan keuangan. Ya jelek-jelek begini masih ditembusin gitu kan, laporan keuangan 2023. Di sana ada dua mazhab, yang satunya kelompok A, yang satunya kelompok B. Kata yang sekarang menjabat Menteri Keuangan itu masih jauh kita, masih normal perkembangan, masih ada ekonomi, gitu kan. Terus ya udah, ya Bismillah lah udah, itu kan udah jalan 2024, gitu kan. Cuma kan ketar-ketir, semua para investor menahan semua, menunggu sampai pemilu, gitu kan. Ya kalau saya sih mencari di indeks, TV indeks gitu kan, banyak investor keluar dari situ, ribut berarti. Di pasar saham itu paling cepat di situ. Pasar saham kan beda dengan ente, pasar Kebayoran dan pasar Jatinegara kan. Pasar saham kan tinggal telepon, posisi saya yang tadinya open buy ditutup saja, close posisinya. Adi mana nih, tahu ini Adi, cut loss. Rekening itu sekian miliar, sekian triliun langsung dipindahkan ke Singapura, selesai. Atas dasar persetujuan saya, nanti saya akan datang ke kantor. Udah gak ada duitnya, langsung angkat. Namanya kapital apa gitu, kapital pergi gitu kan, atau kapitalnya minggat. Nah, apa? Mengintip.
pakai pasir Jatinegara. Masih ngiloin dulu, apa ini dulu. Mereka tidak. Nah, dampaknya kan kepada masyarakat ekonomi. Terus kayak sepinter-pinteran aja saya bilang ngomong dibaca di situ. Saya baru itu memberikan sinyal waspada. Itu kalau sudah begitu waspada. Jangan kayak dulu lagi. Dolar itu keluar dari gedung Sampurna di tengah-tengah tuh apa CBD ya, di CBD itu kan, saya biasa nyopet di situ. Itu berapa mobil box naik di lift. Pas saya ada di situ, saya punya teman yang dulu sekolah Jerman di Jerman, tinggalnya di Keramat. Itu apaan? Iya biasa, katanya mau bawa duit. Kok ditaruh di lift katanya mobilnya? Itu saya bingung kan. Baru di lift kok masuk mobilnya ke arah tas itu. Ternyata dolar sampai dengan 20.000. Terus ribut kan, mencret. Akhirnya Indonesia, saya diutus ke Kairo untuk ngomong sama Syekh Mutawalli Sa'rawi agar supaya mahasiswa yang di Indonesia kalau minta makan diberi makan sama orang Mesir, karena dari sini bapaknya, orang tuanya sudah tidak bisa ngirimin duit karena dolarnya 20.000. Ya untung masih kenal saya Mustawar Syarif, sampai kenal nggak saya gitu kiai gitu kan. Oh ya Antonisi gitu kan. Karena saya dulu ditugaskan teman-teman itu megang izin tinggal teman-teman yang nggak punya dananya, ya minta gitu kan. Namanya Yayasan Dana Bantuan Mahasiswa Indonesia. Bahasa Arabnya tuh Sundukut Tulaba Al-Andunisiyin gitu kan. Saya kerjaannya untuk menjamin mereka yang tidak punya izin tinggal, itu kan harus di-cover, ada saja menjamin. Ya DBM itu yang menandatangani saya. Itu atas jamin keluarkan declare ada berapa gitu. Seakan-akan dia itu mendapatkan bantuan duit dari pemerintah Indonesia, padahal seperak pun enggak. Tapi di neraca banknya bagaimana? Nah itu kan maling lagi saya, diajarin lagi. Akhirnya saya tukar menukar dengan diplomat. Ketika diplomat mau bayar gaji kepada anak buahnya, baik itu diplomat maupun non diplomat, saya harus dekat dengan orang yang bagian keuangannya. Tukar cek, karena saya di YDBM itu punya dana besar. Saya ngimpulin dari Kuwait, dari Saudi dan mana itu cukup artinya buat gaji satu gedung kedutaan itu. Keluarkan berarti dari bank YDBM, dari sananya masuk. Tuh ada kartu dari pemerintah Indonesia lewat KBRI. Padahal kan itu kan sana 20 di sini 20 kan berarti gitu kan. Ya dibodohin pemerintah Mesir. Oh ya cool. Dia telepon imigrasi. Woi, kalau izin tinggalnya anak Indonesia, kalau yang dijamin nama YDBM lanjut. Tapi saya ya tetap ada bisaronya dari mana? Ya dari kedutaan. Cari rokok-rokok yang dipakai sama yang bebas cukai. Itu diplomat ada jatahnya. Saya minta ikhlasnya, ridhonya gitu kan. Ditanya lagi, di kedutaan kan semuanya bukan orang Islam semua kan. Ada orang Kristen, ada orang Katolik, ada semacam-macam, ada bergajul, ada apa, atau stok buat acara apa itu namanya? Ya pokoknya bangsa begitu tuh, adu itu kan ada kan acaranya di kedutaan.
Kalau misalkan acara kenegaraan itu kan ada minuman-minuman begitu tuh, jangan ngomong terus, nggak ada. Kedutaan Saudi juga ada gitu kan. Tuh, Kang, Pak boleh nggak itu? Oh iya, silakan. Terus gimana tuh hukumnya? Nah, Bu, saya nyokok masih pakai homer. Yang beremaja lah. Lana amaluna walakum amalukum bablasan ini gitu. Karena mereka tidak mau tanda tangan. Yang orang Mesirnya itu. Oh, kalau dikasih itu, walaupun dia itu, tapi kan dia pejabat, kalau dikasih begitu, Masya Allah, yang dia jangan korek. Kemarin saya ditanya nama santri Ciganjur. Saya menceritakan perjalanan saya dari bawah, dari mulai tukang intro data, selembar harganya 25 perak. Ketika itu data masuk ke data perpustakaan. Itu data perpustakaan banyak, itu saya pernah ngamen di situ. Harganya per lembar 25 perak. Lulusan luar negeri coy. Al-Azhar ngamen di situ. Ya nggak malu saya. 25 perak berangkat dari Cirebon. Cirebonnya pakai Gunung Jati harganya 2000. Itu pakai kartis gelap. Bolak-balik 2000, kartisnya cuma 1082. Saking pengen hidupnya gitu. Dah, terus akhirnya Pak Jumanwoyo ceritakan begitu. Saya ceritakan kepada yang penting itu sekarang orang yang lulus sekolah atau belum lulus sekolah itu tidak ditanyakan sama malaikat, kamu itu kerja sesuai enggak dengan ijazahnya? Enggak ada pertanyaan. Yang ada itu wajib cari nafkah. Ya dah. Itu wah, pengen bener bikin komputer ini. Satu nanya sama saya. Bukan, yang dulu tuh saya kan pernah merancang komputerisasi Al-Quran. Dia tahu bagaimana pengen kitab kuning dimasukkan ke komputer. Kan ada situ gitu kan. Kalau nggak dibakar dimasukin komputer. Tuh saya bilang. Dan belum tentu lulusan itu sama dengan pekerjaannya. Dulu saya memang begitu. Mau di ijazah saya itu tulisannya dari kanan ke kiri. Dari mulai ibtidaiyah itu sekolahnya nggak pernah ada perempuannya, sampai kuliah di Al-Azhar. Akhirnya brutal kan, sekolah nggak pernah ada perempuannya. Khimar itu apa diserempet aja semuanya. Saya memberikan arahan kepada teman-teman yang sekarang udah ada 20 saya santri saya di Ciganjur. Jangan takut dengan tidak bisa makan. Bisa makan asal kamu nerima. Sampai saya ceritakan, dulu saya ngikut majalah Tempo, keren banget. Pada Tempo ditaruhnya di pojok dekat WC saya di sana. Kasih bangku, dikasih mesin tik, kasih kertas sama Gunawan Muhammad, suruh menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Selembar 10.000. Udah jadi, nggak usah pakai koreksi lagi. Berangkat saya dari Cirebon. Berangkat. Padahal cuma hari ini masuk, besok enggak. Saya belum punya tempat nginep di Jakarta, nginep di mana nih? Lama-kelamaan saya, iya ada Matraman itu kosong. Tempatnya di WI itu loh. Lantai atas itu kosong. Rumahnya Bu Wahid Hasyim itu. Di sanalahnya semakannya, sekencingnya, setidurnya, senyucinya. Nah lumayan kan. Yang aturan pulang ke Haji Nangun, saya bisa itu. Saya kasih tahu kepada ini, jangan takut. Di Jakarta kalau nyari duit mesti ketemu. Saya katakan saya itu tinggal
yang belum saya laksanakan itu jadi tukang parkir. Nyuci piring udah, tukang ini udah, tukang ini udah. CEO yang pakai dasian taktuk itu kan pernah. Pagi ini di Jakarta, nanti malam saya ada di Australia, pernah. Ini ngomong agak sulit, yes, thank you, welcome. Itu yang dibicarakan apa gitu. Hanya masalah itu saja gitu. Yes. Begitu ya digaji 14.400.000 gitu. Nah, akhirnya kan jenuh sih. Kebohongan demi kebohongan, akhirnya ibu saya marah. Itu loh kitab sejajar sabar-sabar pengaji ke satu dunia, kata gitu. Enteng aja kan. Itu cerita. Itu saya sampaikan kepada, kalau ini kan sudah mapan semua kan, tinggal kurang mapannya gampang ngepet gitu kan. Itu ceritanya. Ini udah nih dulu, masya Allah, idealis ya. Pengen bikin Tesla apa gitu kan. Wah kecapean dia. Udahlah itu cerita. Maksud saya buat generasi seterusnya yang masih sekolah, jangan terikat nyari duit, itu mesti sesuai dengan ilmu pengetahuan. Karena begitu itu tidak ada tulisannya di Al-Quran. Ini S2, S3 yang malahan gitu kan. Satunya S-Block, yang Sobiri itu S3. Driver yang dicari gitu. Nanti kalau untung aja nggak ada ibunya, nggak tahu itu malah udah cocok gitu kan. Nyupir aja ini cukup STM gitu kan. Tapi ya perjalanan hidup gitu loh. Perjalanan hidup. Semua kan kita ingin kan anak kita seperti itu, semua. Semua. Kita semua gitu kan, semua mesti kayak Gabriel. Nih bagian saya nggak ngeritik ya sama umur. Nanti kalau daftar anak kira-kira ini daftar cucunya bagaimana coba? Saya ngomong begini tuh ngomongin anaknya Gus Dur, nggak diterima sampai sekarang. Inayah, tahu Inayah kemarin tuh ada di mana tuh Trans 7. Oh, Pak, saya berani ngomong begitu. Oh, paling kalau Bapak Bu Nuril, Bu, saya ngomong Bu, ini nantinya begini. 10 kurikulum vitae ditolak. Ya sudah. 10 coba itu pilihan. Ada yang perjaka, yang begini, yang duda, yang begini. Ya udah nggak apa-apa, ini ada yang penyebar fitnah, nggak apa-apa. Bukan, tapi ini saya berkata bukan hoax, bukan apa. Saya usaha. Karena sumpek, lagi-lagi diimpiin ketemu Gus Dur, lagi-lagi diimpiin Gus Dur. Pegel saya itu sampai. Sekarang begitu selesai, saya serahkan 10 udah ditolak, ngomong saya sama Gus Dur. Ngomong kayak orang gila di kuburan gitu loh. Pak, saya nggak sanggup ngurusin anak sampean, selesai. Nah, itu kan sampai ilah hadratin semua dulu. Langsung gitu baca ini, depan aja pegang. Ininya, tadinya mau saya curi itu. Susah ngangkatnya. Gioknya tuh saya curi gitu. Ngomong, Pak, mohon izin saya, karena saya biasa Pak, bukan pakai Gus. Kalau dia manggil saya Gus gitu. Hebatnya keren gitu. Pak, mohon izin saya sudah tidak sanggup. Semuanya berkas saya kembalikan semua, selesai. Enak kan gitu. Dilala sekarang nggak ada, goblok satu nih. Disuruh sama kiainya nggak mau. Padahal dia sendiri masih nongkrong di bawah pohon kelapa itu. Sampai sekarang. Karena belum dihisap itu, Gus Dur.
Malaikat dengan. Karena yang datang itu kan nggak selesai-selesai itu. Kan katanya barang siapa yang ditinggalkan jamaahnya 7 kali langkah, maka malaikat datang. Nggak ada kok, nggak pedot-pedot terus. Artinya dia tidak diperiksa. Maka dalam guyonannya Mbah Najib, ya kan, ini Mbah yang ngomong gitu kan. Itu Gus Dur sekarang lagi nongkrong di pohon kelapa. Oh, dekat tulisan apa? Ya udah, wasakhar lakum. Ngomong apa nggak ada gunanya. Bismillahirrahmanirrahim. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرة بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون. Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. Iya, ini kan berulang-ulang ini. Ada pertanyaan kan biasanya itu awalnya itu duduk mana sih matahari dengan bulan? Posisinya di mana sih? Kan gitu kan. Ya urusan kesana jangan bicarakan gitu kan. Ada yang tidak begitu, dia merupakan tanda-tanda. Ya monggo kalau bisa takkilunya dan berakal. Kalau saya sih sudah aja terima padanya gitu kan. Mikirin bikin almanak sudah ada, bikin almanak ya. Isbat sidang ikut asbat itu sudah ada bagiannya, tinggal mendengarkan aja. Kita nggak perlu cawe-cawe ke ujung sana tuh di Bekasi untuk melihat terbenamnya matahari. Kok si kober-kobernya, terus di sini bertentangan. Jangan terima apa yang ada. Kalau pemerintah begitu ya udah begitu. Duit tolak itu dari Prabowo. Jadi dadam. Iya. Ya sudah pasrah aja lah. Gitu. Udah nggak repot-repot mikirin atas ini, mikirin jualan tape aja bingung, mana tuling. Hujan sering-sering aja bingung, bobor terus rujak. Itu kan berantem mulu tukang rujak sama tukang bakso. Kalau itu tetangganya tukang bakso, woi ngomong-ngomong Pak Duli, Pak Duli padahal nggak ada. Giliran panas dikit, coy gitu kan, laris. Angkai campur gosok juga terus diiris lempeng. Iya, itu kan. Pokoknya semuanya bidzalika ayatil liqaumi yaqilun. Kita berakal apa enggak? Ya berakal sih. Cuma kita kan untuk berpikir. Nah, lanjut. Wa huwallazi sakhkhara lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi sakhkhara al-bahra lita'kulu minhu lahman tariyan wa لتحترجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar, yaitu ikan darinya. Dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai.
kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Wa huwa alladzi sakhara. Satu yang lain, yang satu ada mengatur, yang satu apa terakhir sakhara itu? Kan sama-sama sakhara dari atas itu. Menundukkan ya. Iya, menundukkan kan. Tadinya kan laut itu kan sangat ganas sekali. Tuhanlah yang bisa menundukkan. Gitu. Jangan lupa, terkadang kita yang merasa hebat terus di laut, oh, bisa saya tundukkan laut itu. Padahal dia di atasnya itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat Rahman Toriyah, mau di sini nih. Ketika membahas Rahman Toriyah, ini kalau takkilun di sini ada omega. Ikan laut itu mengandung omeganya tinggi sekali kalau disebutkan Rahman Toriyah katanya. Daging segar. Ada orang kelompok tidak senang dengan makan daging merah. Kalau saya sih ya masih senang daging yang 40 gram itu, 400 gram itu yang segini nih. Hobi saya itu masih saya cari. Ramli nggak ngerti hal ini. Yang cepit-cepit kita aja. Ngomong kayak apa 400 gram juga nggak bisa netel dia. Percuma dijelasin. Batas itu minggu khiliyatan. Dari laut kita keluarkan ada perhiasan bentuknya mutiara. Batarul fulka mawakhiratu walitabtahu fatri wal antas. Terus itu cerita rezeki yang ada di laut. Intinya tetap kita li'ila'i kalimatillah la ilaha illallah. Itu semua orang pinter ujungnya la ilaha illallah. Kalau enggak itu udah kiamat, percuma. Tual qabil ardi rawasiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun wa 'alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Wa in ta'uddu ni'matallahi la yuhsuha. Ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Allah. Dan dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak guncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapatkan petunjuk. Dan dia menciptakan tanda-tanda petunjuk jalan. Dan dengan bintang-bintang mereka mendapatkan petunjuk. Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa qul atur wasyaha antami tabikum wanhar wa subul alakum tahtadun. Ya adanya sungai, adanya itu merupakan petunjuk mengapa sungai itu dalam teorinya mesti dari utara ke selatan. Tapi tidak semuanya ada dari selatan ke utara. Kalau di Indonesia kan kebanyakan begitu utara tapi selatan. Tapi di Sukabumi dari selatan ke utara gitu kan. Ya itu kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan.
semua wa alamatin, dan itu tanda-tanda kebesaran Allah. Kita nikmatin aja kan. Cuma saya di sini wabin najmi. Kalau alimatnya najmi itu mufrad kan. Najmatun jamaknya atau nujumun. Ini saya nggak ngerti nih wabin najmi di sini, saya belum tanya kepada Ami Quraisy. Gitu kan. Saya aja belum ada jawaban. Kalimat tukadzibun itu gimana sih? Mereka jadi tukang pembohong. Orang belum disampaikan ininya tapi dikatakan pembohong. Banyak kan wajukadzibu bidin gitu kan, membohongin agama. Apa? Dakwanya udah sampai ke sana terus dia membohongin agama. Maksudnya yukadzibu bidin itu apa gitu. Fir'aun, kalau iya Fir'aun sih iya, udah sampai ke Fir'aun. Jadi di dunia ini saya amatin ada suaminya kafir, istrinya Islam, Fir'aun, ya kan? Ada suaminya Islam, istrinya kafir, Nabi Lut, ya kan gitu kan? Nah, iya kan? Terus apa lagi itu? Sama-sama Islam, ya kan? Istri Islam, suami Islam, Nabi Ibrahim, ya gitu kan? Ya Bu, wah, ya enggak? Seneng enggak kira-kira sama Nabi Ibrahim? Seneng enggak sampai nama Ibrahim? Nah, Nabi Ibrahim Abul Anbiya itu kan lagi ada perempuan kafir, suaminya Islam, Nabi Lut, ya kan? Suaminya kafir, istrinya Islam, Fir'aun. Ini suami istri Islam. Senengan ya Bu ya? Perempuan biasanya langsung senengan Nabi Ibrahim. Ingat Bu, ibu Nabi Ibrahim, istrinya 2 Bu. Iya kan? Oh ibu-ibu waktu itu saya pengajian sama ibu, gitu kan? Ingat nggak? Nabi Ibrahim itu istrinya 2. Mau ibu dimadu seperti Nabi Ibrahim begitu istrinya? Enggak, tadi ngomong iya itu kan. Guyonannya begitu Bu. Terus yang penting ada wa in ta'uddu ni'matallahi. Siapa itu tuh? Kalau nikmatnya Allah dihitung-hitung ya udah. Kan bayarnya kan, wah aku baru dapat nikmat Allah. Tahadus bin ni'mat. Tahadus bin ni'mat. Saya tahadus bin ni'mat. Saya itu salah satu nikmat dunianya udah dicabut sama Allah. Apa tunggu tanggalnya sampai. Kalau sudah 70, nikmat dunia 1 itu diangkat, rufi'al qolamu gitu kan. Tapi ini rufi'al dzakaru gitu kan. Catat aja saya udah di surga itu. Oh iya ya. Dulu tuh begitu. Iya, itu. Dilalahnya itu ya jalan proses jalan sendiri gitu. Makanya saya sama istri gitu kan. Mau kemana itu, walaupun lupa pulang itu udah terserah gitu loh. Nggak pakai. Ya itu nggak mungkin akan kesasar katanya begitu. Udah jangan lagu-lagu udah, lu berapa tahun lagi udah akan dirasakan begitu tuh. Yang dilalah gitu loh kan. Nggak ditanya, nggak di apa, aku tahu-tahu lepet gitu aja gitu loh. Perjuangan gitu kan. Waktunya perdamaian itu perjuangan tank lagi gitu kan. Udah bukan perjuangan lagi itu, udah dicengkal, di apa, digosok, di apa, udah. Nikmatunya diambil 1. Artinya apa? Siap-siap.
bahwa yang kubur menantikan itu jangan gaya apa-apa gitu kan. Ya untung masih bisa dikasih tahu gitu kan. Apa malaikat datang ke malaikat Jibril ke saya, Kang siap-siap bukan? Enggak. Tahu-tahu pet aja udah siap-siap gitu kan. Bisa aja macam-macam gitu kan. Kalau maksiat dikit ribut buru-buru innal hasanati ya dibersayat tuh lagi gitu kan. Ya nggak perlu baca tahlil kenceng-kencengan tuh nggak perlu. Nggak perlu baca la ilaha illallah semalam 3.000, 3 juta belum sampai miliar itu kan. Yang penting bisa tidur nyenyak, dijaga kesehatan. Umurnya masih berguna apa tidak? Sama saya itu udah restan, udah 70 kurang 1. Kalau tahu udah enggak, saya masih muda, tancap terus maksiat, silakan gitu kan. Untungnya saya sudah bosan ke sana kemari model apa aja itu model apa aja saya tanya situ model apa. Cuma sekarang mungkin formatnya ganti udah. Versinya kan ganti kan. Apa-apa kan versi ya sekarang juga caranya juga. Alexis tutup dari belakang bisa. Saya kasih tahu nih dah, Alexis tutup. Tapi kalau dari belakang Ada. dari lapangan peti emas masih buka. Kalau Nggak mau, percaya nanti saya bawa ke Alexis. kalau mau order tempe bisa di situ. Bisa. Goreng. Model BO itu sekarang sudah nggak kayak dulu lagi mejeng di pinggir jalan sambar ledek gitu kan nggak ada. Bahasa dulu kenceng banget sih. Kali batas sih. Orang saya lagi diem saja di Starbucks. Di Starbucks Senen bawah itu lantai bawah lagi diem lagi. Ada aja yang ngedipin. Ya saya ngedip dia gitu kan. Ngobrol kan gitu anu ini. Om di mana? Oh saya lagi dinas. Nginepnya di mana Om? Lihat dekat gitu kan. Borobudur. Oh, asal orang mana Surabaya. Itu kan keren kan Surabaya ini. Saya boleh ikut enggak? Waduh, ada nyonya tuh gitu kan. Padahal orang saya itu habis dari Pasar Senen, dari Pasar Senen sana proyek itu ke depan, ya biasa gitu kan maksiat sedikit gitu kan. Di luar hujan gede, ya ting ya kita juga ting gitu kan, bareng ngobrol itu kan. Yang ngeluarin kopi aja gitu Starbucks ya 30 lah gitu. Nah cerita kan ini saya lulusan ASMI, atau bahwa saya sponsor di depannya ASMI dia nggak tahu. ASMI itu anak santapan manajer Indonesia kan, bukan akademi sekretaris dan manajemen kan. Dulu kan golongan saya kalau mengerti ASMI kan angkatan santapan manajer Indonesia. Dulu para manajer kalau cari daging mentah itu carinya di situ. Tapi sekarang namanya enggak gitu, udah nggak tahu kemana. Ya itu tadi itu katanya ngomongnya saya ASMI. Kenapa nggak dirujukan gitu kan wawancara kan akhirnya. Kapan ketemu lagi? Ya mudah-mudahan saya nanti besok pagi saya berangkat lagi Surabaya dinas. Dinasnya bagian apa ya? Adalah bos saya nyuruh gitu kan. Padahal saya pulang kok menteng atas sampai mau deal itu mau tarifnya berapa sekarang gitu kan. Kan bukan mainannya bukan di tanah abang ya, direkam gitu kan. Dadang harim jadwal kuis gitu kan. Jadi per eksekusi itu 3 juta katanya main di hotel. Waduh, saya gajiannya honor dari pondok Alkenania 1,5 juta. Berarti saya 2 bulan tidak makan. Iyalah nanti kapan-kapan gitu kan.
kalau saya ditugaskan lagi Surabaya, ke Jakarta. Nah, setiap minggu, Om ada di mana? Wah, saya di Jogja nih lagi. Ya nggak dicari kan di mana persisnya nomor ini kan nggak dicari gitu kan. Kalau saya kan cari. Ya udah, namanya siapa? Tonita, Tino, apa? Nggak tahu lah. Cakep orangnya. Ya Allah, digratisin, nggak bisa ya gitu ya gitu lah. Saya kebanyakan kepada anak siapa tuh ketawa digratisin. Nah itulah. Jadi kita tahu gitulah jebakan-jebakan gitu. Jangan sampai Bahtiar kena jebak, wah ya udah hancur. Sengaja dia mau jebak diri. Kalau memang Bahtiar ada yang jebak pulang ini ada yang jebak gitu kan. Gimana tuh ya? Dari jebakan jadi. Kawan lagi dari jebakan, kamu saya anterin. Tapi yang memang begitu tuh mereka juga berpikir letoy begini bisa jebak begitu lah kira-kira begitu kan. Yang matanya beringasan kayak saya ini masih bisa dijebak gitu kan. Loh, Arion itu dulu banyak, sekarang udah kemana semua pada nggak ada itu. Sampai dengan SPBU di sana nata ditiru sama ono. Nah, Arion itu dulu banyak, sekarang karena krisis atau karena apa itu. Wilayah Jakarta memang yang biasa keleleran di jalan. Ini menurut pengamat. Kenapa ngaji tafsir saya tutup dulu gitu kan. Kalau ngaji begitu kan senengnya. Pengalaman hidup. Dari tafsir juga. Itu nggak ada gitu kan. Udah mengurang gitu saya jalannya. Nah ini yang perlu diawasi. Saya kemarin mencoba, ya nggak ngomong Sopong, itu kampungnya siapa itu? Basura itu. Oh ini. Hero. Bukan, ini jauh, Basura jauh. Iqbal juga jauh agak kesini. Iya, dekat Jamila. Itu saya mengamati begini ya. Gembrong. Kok yang perang itu bukan orang situ gitu loh. Orang luar. Iya betul. Itu loh. Nggak tahu ada Jadi kalau saya amatin, kuburan. apa lu bro, gua nggak ngamatin lo, ntar lagi pada sabu-sabu pada ketangkep lagi. Saya ngamatin itu apa bandar, apa bukan gitu. Tapi kok kalau disuruh ke situ, pasti harus bawa celurit. Itu yang saya cari, itu kan modus ya. Modusnya tuh ngambil dari luar untuk melawan yang di depan. Yang di sana juga dari luar untuk melawan di depan. Modus itu kan. Tujuannya apa? Itu yang saya belum ketemu. Bisa gesekan begitu di Perumpung, istilahnya kan di Perumpung itu sebetulnya bukan Perumpung, di Basura. Karena di posisi ini di becak kayu kan di situ. Iya. Kok di situ gitu kan? Itu sebetulnya ya agak lama, agak sering, tapi baru muncul sekarang gitu kan. Ada transaksi. Beda Manggarai kan. Manggarai sama Tambak. Kalau dulu Matraman sama Matraman Dalam. Matraman sama tempatnya Indro kan, Indro dan ke dalam. Karena beda. Tanah tinggi udah damai. Ya. Tanah tinggi udah damai. Oh iya, kalau tanah tinggi sih wilayah itu sama saja. Tanah tinggi itu kan ada namanya Jalan Baladewa. Dari Baladewa itu daerah candu di situ. Karena saya pernah cari candu di situ. Oba, gara-gara disuruh sama ibu nyai. Nah urusannya ini, si A itu nikah udah dijejerkan, pengantin lanangnya nggak ono, golek ono, kamu biasanya pinter, pinter ya bang. Karena yang nyuruh anak anu istrinya kiai besar, sami'na wa ta'na, ngedukun saya akhirnya, kata dukunnya, itu suruh cari candu, candunya ya tadi itu, Tanah Tinggi, Jalan Baladewa situ. Seingat saya di situ tuh punya kenalan namanya HB Yasin, seorang sastrawan. Waduh, ini HB Yasin rumahnya di sini, saya bilang itu kan.
Jalan Nabi Mahmud apa Pak ya. Saya sering ke situ lah pokoknya kalau dari Senin ke situ ngobrol gitu. Paksa situ kan dapatlah candu. Candu itu tak kira apa? Ya ngerti lah kalau begitunya itu. Nggak taunya kokain. Nah kan kokain pakai piring dibakar. Pesannya kan anak kecil. Ayo nak, ada berapa anak kecil kasih duit terus. Wah ini deket Pak, ini loh. Katanya deket sampean, katanya gitu kan. Loh, saya nggak tahu kalau deket saya, gitu kan. Deket tuh kata anak ini deket ya. Deket sama bapak, katanya orangnya ada di situ. Wah, ini gawat ini kalau saya kena itu kan. Padahal saya ada turunan begitu tuh model begitu tuh. Udah, saya ngomong kan. Katanya dekat saya, nggak mungkin sampean yang ngomong ngapa? Kenapa? Kapan saya kenal sama pengantin perempuannya? Saya bilang. Udah. Suatu saat nih saya ke kantor gitu kan. Kantor saya di Otista di situ Jalan Raya. Dekatnya Wisma Rini. Otista 3 lah di situ. Nah di situ lagi enak kantor cerita kan saya tadi malam nggak bisa tidur ini. Kata yang sebelah saya, meja sebelah saya itu kan sebenarnya aku katanya. Dancuk raimu saya bilang begitu kan. Saya sampai pegel gitu nyari itu kan. Ada saya simpen di Bandung. Coba tuh anak Pasuruan ya kan. Dancuk itu nggak ngomong sebelah ngapain katanya ngomong sampean aku ditugaskan punyai suruh golek yang ngumpetaken gitu kan. Ketika di dukun itu katanya dekat dengan saya. Jadi raimu bilang gitu kan. Sudah ngomong. Tapi sampai dukung iki hari ini tak kawin. Akhirnya kan yang sama orang Sulawesinya dibatalkan, kawin sama dia. Nggak pakai rame-rame itu. Rame-rame ini di hotel mulia loh. Soalnya tahu di Senayan sana. Lo hebat, Daeng kok. Nggak jatuh Daeng namanya di situ. Kasihan gitu loh. Mas saya ceritanya yang tadi itu candu itu dalam dunia candu perdukunan itu baru umur itu. Saya ya Allah. Ya saya hanya karena taat diutus sama istrinya kiai besar gitu kan. Kok nggak ada yang nyari saya itu buat anaknya gitu, nggak bohong kan gitu kan. Al-Fatihah. Ada pertanyaan? Udah selesai, udah malam. Bukan saya makin banyak ngomong, lidah saya makin lecet. Enggak. Karena saya lagi syariawan sebenarnya sih nggak mau ngomong banyak-banyak, tapi kalau sudah suruh ngomong maksiat itu seneng gitu kan. Peri-peri juga hayo aja gitu. Gak ada. Ya udah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada الحبيب للخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأول مقتحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارس على المسلمين يا الله يا الله يا رحيم
sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ya maraja Ya Maraja Jaromaya ya marani nirumaya Ya Midu Saya Midu Sasa Dumia ya midura radumia ya siafa Ya Siafa Ya Sia ya siara ya siara ya sia Ya Dayoni Ya Dayoni Niudaya ya dayuda ya dayuda dayuda ya li khamsa Donut fi biha li khamsatun fi bi'a Al-Mustafa wal-Murtada Wabnahuma wal Fatimah Gusti Nabi Gusti Rasul nyun kandul ing panase Gebluke doyane Gusti Nabi Gusti Ali putra garwa Muga dosa kula di ngapura lafat robun dipun maos waya dalu lafat robun dipun waswaya dalu kabeh mugi tentrem ing atine kaping pitu mugi tentrem ing atine Rabbun Razakun Rasyidun Rafi'un Rahman Rahim 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 Rabbun Razakun Rasyidun Rafi'un Rabbun Razakun Rasyidun Rafi'un Rahman